pun ceramah Ustadz Abdul Somad, tinggal tulis saja di YouTube. Misalnya ibu bapak mau cari tentang bayar zakat, tinggal tulis saja situ UAS zakat. Nah, kita cari UAS zakat, enter. Nah, langsung dapat. Ustadz Abdul Somad zakat, cara menghitung zakat, zakat pendapatan, tanya jawab pembagian zakat, ukuran harta yang wajib zakat, zakat fitrah, zakat dan puasa. Misalnya mau cari lagi sedekah, UAS sedekah, enter. Nah, janji Allah untuk orang yang sedekah. Sedekah berbeda dengan amal soleh. Sedekah kamu tak akan miskin. Manfaat sedekah, ceramah sedekah. Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu, tinggal tulis saja. Apa yang terlintas di pikiran? Pilkada, UAS pilkada. Coba cubu ada. UAS pilkada, UAS ceramah masalah pilkada, UAS antar sahabatnya mendaftar ke KPU Bukit Tinggi, UAS dukung Herman Sapar, nah 20. UAS pilih pemimpin yang memberi. UAS Minangkabau, coba cari. UAS Minangkabau. Langsung yang nomor 1 dia teh penonton paling banyak 1,5 juta penontonnya. Baru sebulanan lalu. UAS tentang Minangkabau di TV One. Banyak lagi bawah. Salah paham tentang adat perpatih. UAS dan Harato Tinggi. Nah, banyak pokoknya tinggal tulis saja. Tapi ada juga jamaah yang komplain, ambolah tulis ndak keluar video bu ya. Rupanya paket ndak ada. Wah. Insyaallah kalau ada paket keluar gambar-gambar. Jadi kini di beberapa tampe ambo tibo itu memang tidak ada permintaan ceramah lah. Yang mau tanya ke panitia, apa judulnya? Ceramah lah kami tengok biar. Jadi foto-foto saja lah. Tidak ada. Jadi sika di ambo diagi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mana pertanyaannya? Pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon jelaskan mana yang lebih baik, solat witir setiap isya atau habis tahajud. Kalau ambo witirnya sebelum tidur malam. Malam tadi pulang ke Siko dari Mas Haji jam 10 lah. Pengajiannya 9 habis, cuma awak minum skoteng lagi. Jam 10. Jadi sebelum lalu sholat witir dulu. Ambil wuduk dulu, sesudah itu sholat witir. Manfaatnya supaya waktu awak lalu itu dalam keadaan wuduk. Dan andai malaikat maut tiba malam tadi, insya Allah mati dalam keadaan suci dan husnul khotimah. Jadi waktu awak lalu itu miring ke kanan, anggap itulah awak sedang miring ke dinding liang lahat. Jadi awak anggap iko mati kok. Jadi kalau awak terbangun malam, jadi awak anggap terjaga ambo malam tadi. Berarti iko hadiah dari Allah bahwa ambo masih duit mesti beramal soleh. Supaya angan-angan awak tidak terlalu panjang macam-macam. Jadi anggap, itu. Ada ndak sahabat Nabi yang witirnya sebelum yang bantu dan Ustadz buat? Ada. Waktu Nabi bertanya ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutiru. Wahai Abu Bakar, bila engkau solat witir? Abu Bakar menyabi, ini solat witir tengah malam. Tapi Umar menyabi ba'dal atamah, habis isya. Orang yang witirnya habis isya sebelum lalu malam, ini orangnya berhati-hati. Khawatirnya ndak lalu malam sampai ke subuh. Orang yang witirnya tengah malam, maka ini orangnya kuat, yakinnya bangun malam. Oleh sebab itu dua-duanya baik. Ada puluh jamaah menyawi, itulah hamba yang bingung bu ya, sebelum lalu atau tengah malam. Sampai kini ndak pernah sholat witir. Nah, jadi deklah witir sebelum lalu, bangun malam, berwudu,
langsung nampak tamu solat sunat wudu. Apa keutamaan solat sunat wudu? Nabi mandanga suara sandal Bilal. Kresek, kresek, kresek. Bilal, ambo danga suara sandal angku dalam surga, Bilal. Apa amalan nana angbuek? Kecek Bilal, ambo tidak pernah meninggalkan solat sunat wudu. Hebatnya Bilal, Bilal tuh kulitnya hitam. Tapi sandalnya lah masuk surga sebelumnya mati. Beko kalau ibu pulang, sandal hilang, sabar. Mungkinlah masuk surga duluan. Mudah-mudahan tidak hilang ya. Nah, apa amalannya? Bukan deinyo Quraisy kulit putih orang hebat ndak. Amalannya ndak pernah tinggal solat sunat wudu. Nah, malam pertama awak lalok jago dari lalok solat sunat wudu dan pertama. Sesudah itu solat sunat taubat. Di awak banyak dosa silap. Yang pakai usolli sunat taubat rakaatainillah ta'ala. Nan tak pakai usolli dalam hati saya. Angkat takbiratul ihram. Allahu akbar. Sesudah solat sunat taubat, solat sunat hajat. Sadu hajat-hajat awak apa dihajatkan. Ustaz kalau solat sunat hajat, apa hajat? Ustaz, hajat ambo dari sejak manta ke KPU Patang. Hajatnya itu saja. Dudukkanlah sahabat kami bisa beramar ma'ruf nahi mungkar kalau duduk jadi wali kota, ya Allah. Itu setiap malam hajat. Solat sunat hajat 2 rakaat. Sesudah itu barulah solat sunat tahajud 8 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Ayatnya buya, ayatnya terserah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa nanti ingat sesudah Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ingat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ingat haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Apa nanti ingat? Ambo buya setiap selesai kul huwallah, tak ingat kul huwallah. Selesai Fatihah, ingat kul ambil falaq. Itu saya lah. Kul huwallah saya diulang-ulang. Boleh tak tiap solat tu ayatnya kul huwallah, kul huwallah, kul huwallah? Boleh. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Inyo sembayang dari sesudah Isya sampai subuh. Ayatnya ndak dirinya tukar, ayatnya kul huwallah. Namanya Qatadah bin Nu'man. Sesudah itu dilaporkan Nabi, ya Rasulullah, iku ada namanya Qatadah bin Nu'man yang baca ayatnya kul huwallah ndak bertukar, ndak berganti-ganti ayat dan lain. Akan cik Nabi, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Cik kul huwallah sama sepertiga Al-Quran. Berartinya lah menghatam Quran berkali-kali malam itu. Jadi baca saya apa nanti ingat dia awak. Nanda boleh itu 2 kali witir semalam. Sebelum laloknya witir. Lah itu bangun malam ni nyoba witir sekali lagi. Maka ndak witir jadinya. Witir itu artinya ganjil. 3 tambah 3 jadi 6. Maka genap ndak. Oleh sebab itu pilihlah witir di awal malam ba'da Isya sebelum lalok atau di akhir malam sesudah tahajud. Boleh tak kami tambah tahajud ko dari 8 rakaat buya? Ada orang namanya Abdullah. Abdullah ko punya apa? Ayahnya namanya Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal meninggal tahun 241 Hijrah di kota Baghdad, Irak. Wahai Abdullah, yo, kamu anak Imam Ahmad. Yo, Imam Ahmad tu kalau solat malam bara rakaat. Salah sami'ati rakaat. 300 rakaat. Imam Ahmad. 300. Sesudah itu Imam Ahmad kau masuk penjara. Difitnah. Masuk penjara, disiksa orang tu dalam penjara. Ndak sampai ndak taluk tagak. Sesudah keluar dari penjara, inyo solat sunat 150 rakaat. Semasanya masih sehat, muda, 300. Sesudah tua, ditangkuk, difitnah, 150. Awak di penjara indah, tua muda, sama saja. Yang boleh ceritakan itu, supaya awak bangkit semangat awak. Ada pula orang dan 8 rakaat ko, nyo sangko lah, hebat mana. Ambo ko, ya 8 rakaat. Hebat lah 8 rakaat ko, dibandingkan kawan namun tidak sembahyang. Nah, sudah. Itu tentang witir tadi. Mantap pertanyaannya, fokus tentang ibadah. Ambo kalau pertanyaan itu fokus tentang ibadah, itu ambo suku, ambo jawab tentang ibadah.
Banyak loh orang kau bertanya entah kama-kama, Ustadz benar enggak bumi itu datar gitu. Ilaha illallah. Nah, perlu manfaatnya kawa. Nak lonjongnya, nak datar, nak buleknya. Bagaimana cara mengingatkan anak saya umur 16 tahun supaya tak meninggalkan sholat? Dibawa inyo ke panti jompo. Membawa anak jalan-jalan ke mall rancak, ke pantai elok, tapi bawa inyo ke panti jompo supaya inyo tahu bahwa inyo akan tua. Karena banyak kalau ceramah tak masuk ke telinganya. Wah, saya sembahyang, angin lalu saya dibawa. Tapi dibawakan itu dicaliannya waang beko tuo untuk iko kulit waang akan nampak. Iyo kalau awak punya anak, kalau indah laki awak mati duluan, anak awak pulun ndak ado sebatang kara kok. Apa kan awak bawa mati dan akan awak bawa mati adalah solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Nampak tamu dihisab Allah Ta'ala solat. Kemudian kalau ada orang meninggal, baunya. Terutama dan eloknya bana waktu orang sakaratul maut. Kalau indah lah mati, lah meninggal orang, buka penutup. Boleh membawa anak mencari orang mati. Untuk mengingatkan inyo. Itu berkesan luar biasa. Masuk ke dalam dicaliaknya, masuk ke dalam hatinya, masuk ke otaknya, masuk ke pikirannya. Bahwa awak kok akan mati. Dan yang akan awak bawa adalah sholat. Kebetulan kenal pula awak sama jenazah ko, mau keluarganya. Kecek kan ke keluarga. Tolong agi satu seat di dalam liang lahat ko. Anak ambo menyambut dari bawah. Banyak ambo basuh jo preman. Buat tatu, anting di telingo, sagadang lubang hidung. Anting. Ambo tanya, apa ceritanya Bapak Taubat? Saya ini nggak peduli sama ceramah Pak Ustadz. Terus gimana ceritanya Taubat? Waktu itu ambo tagak di samping kubu. Ada orang meninggal, ambo tagak di samping kubu. Entah baca caranya, entah ditulakkan orang tuh masuk ambo ke dalam. Waktu ambo tagak dalam itu terasa dingin di kaki. Tak ingat ambo mati, nampak ambo liang lahat itu. Barulah terbuka pintu hati ambo Ustaz. Rupanya itu manfaat. Ambo pun masuk ke liang lahat waktu almarhumah Hamak meninggal. Ambo nak meletakkan jenazahnya. Ambo nak memiringkan ke kanan. Ambo nak menempelkan hidung ke tapi liang lahat. Orang meninggal itu afdolnya dimiringkan ke kanan. Menempel hidung ke liang lahat. Makanya kalau awak lalok sampai tidur awak di samping dinding, tempelkan ke bayangan awak, nah itulah awak sedang di liang lahat. Nah, itu kue ingat awak akan bangun malam, ingat awak mati, ingat awak bahwa ndak ada nak menolong awak iko kecuali solat. Jadi adalah alumni Azhar Kairo punya pesantren di Pekanbaru. Di tapi lapangan sepak bola tu, ambo lihat, ambo cari ada lubang. Ambo tanya, dah, iko lubang apa? Iko liang lahat. Untuk apa? Kan tak ada kubur sih kok. Tiap malam santri-santri itu cik-cik orang mau masukkan ke dalam. Untuk mengingatkan ini wak angka mati masuk ke dalam. Nem bandel-bandel tu mau masuk ke dalam. Latihan. Apa-apa tu pun kalau macam-macam beko awak masukkan ke dalam. Supaya ingatnya mati. Kadang cerita mati kau nak masuk ke kepala awak. Tapi kalau awak langsung masuk ke situ baru. Ada ulama di Yaman nyogali tanah, duduknya di sampai liang lahat tu, inyo bacakan Quran di situ 8.000 kali khatam. Digalinya kubu, ditanya dia orang, untuk apa kau imam? Beko kalau ambo mati, kubu kan ambo risiko, lah ambo bacakan 8.000 kali khatam. Dek, manga angka 8.000 kok. Dek, ambo baca riwayat ada seorang perempuan solehah namanya Maria, namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah membacakan di liang lahatnya, calon liang lahatnya 7.000 kali khatam Quran.
Mako ambo sebagai laki-laki malu dengan padusi. Inyo padusi kok 7.000, mako ambo buek 8.000. Jadi ada dulu padusi nan luar biasa. Awalnya inyo penari, penyanyi, pembuat dosa maksiat, taubat, dibaconyo lah di liang lahatnya 7.000. Ustaz Somad lah ada liang lahat. Alah, tapi alun namu baca kenapa boleh. Ambo bali tanah, sesudah itu ambo wakafkan untuk kaum muslimin muslimat, tapi ambo booking cek tampe. Beko kalau ambo mati, makamkan ambo di siko. Kalau kebetulan ambo meninggalnya di dakek situ. Tapi kalau pas jadwal di Papua misalnya, mati, nggak usah dibawa jenazahnya, soalnya tiket kok mahal. Jadi tidak perlu, kalau aku mati di Bukit Tinggi, bawa jenazah ke Riau. Enggak, ambo enggak. Kalau kebetulan ambo mati di sekitar itu, makamkan di siko. Setelah ambo balik tanah wakafkan itu, Waalaikumsalam, ambo tanyalah ke jamaah, ke keluarga, sianan nio booking tempat silakan. Enggak lu ada orang nio booking tempat. Takwi sadanya. Kamu enggak takwi. Yang penting awak sadanya akan mati. Bagaimana menghadapi suami yang selalu berkata kasar dan tak sopan? Ah, itu kan dibawa ke situ juga nampaknya. Kekeliruan ibu-ibu ketika dia mendengarkan kata kasar dari suaminya, dia telan sendiri, ditahannya. Akhirnya menggumpal jadi jantung koroner, diabetes mellitus, asam urat, menjadi batu di dalam empedu karena disimpan tahan. Dia takut ada orang lain yang masuk mengintervensi keluarganya. Ndak amuhnya pacah cerita kok. Padahal menurut ajaran Islam, ibu mestinya mengadu ke wali ibu 6 orang. 6 patamo ayah, nangka 2 datuk, nangka 3 abang, nangka 4 adik laki-laki, nangka 5 abang ayah, nangka 6 adik ayah. Wali ko lah nan menasehati si Fir'aun ko. Dulu 20 tahunan lalu wa angkasiko kan lemah lembut. Kini kok kare. Nah itu jadi wali konan menasehati. Banyak kekeliruan ibu-ibu sesudah inyo mengaji, inyo pula ingin menasehati. Pulangnya ke rumah diceramahnya, Assalamualaikum. Nggak bisa. Itu tidak prosedurnya bantu itu. Jadi wali ibu lah yang menasehati inyo supaya inyo berubah. Sebab yang menghadapi laki-laki ini mesti laki-laki juga. Kalau ada di antara wali itu yang polisi dan tentara, lancak mana. Letakkan pistol di atas meja itu. Walaupun kosong, tidak ada pelurunya. Untuk nakut-nakutinya. Nah itu. Oleh sebab itu maka nasihat. Ada seorang laki-laki menasehati calon mempelai, nasihat pernikahan. Nyawali, keceknya. Wahai engkau laki-laki calon suami anakku. Sekarang kau sedang cinta. Tapi nanti kalau kau tidak lagi cinta, jangan kau mengamuk-ngamuk, jangan kau marah-marah, jangan berkata kasar, jangan caci maki, jangan sumpah serapah, jangan tempeleng, jangan main sipak hamun, tapi sampaikanlah kepada aku. Akulah yang akan mengambilnya dengan cara yang baik-baik. Jadi ini tak bisa diselesaikan dengan cara berdua, mesti ada orang lain. Itu dalam Islam bukan intervensi. Banyak ibu menganggap ini hanya kami berdua, yang lain tak boleh intervensi. Nah, dalam ajaran Islam mesti intervensi wali. Jadi wali ko bukan hanya waktu acara akad nikahnya jadi wali, enggak. Wali ko sampai mati. Ibu punya wali ko sampai mati ko 6 orang. Kalau ndak ada 6 orang kau ya, apaknya ndak ada, datuknya ndak ada, adiknya ndak ada, abangnya ndak ada, pamannya ndak ada. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Ada sultan. Sultan itulah menjadi wali bagi perempuan yang ndak punya wali.
Ditambah lagi di bumi Minangkabau, selain wali, ada pula ninik mamaknya. Jadi adat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Lapor ke nenek mama akan menasihatinya. Maka insya Allah ibu tetap berdoa. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Tidak ada senjata awak selain daripada doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bertanya, Pak Ustaz. Ibu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca Quran surat Al-Baqarah 26, 38, 35. Jadi ibu bayangkan Herman Sapar untuk jadi pemimpin. Semoga Allah mengabulkan doa. Seperti ini Ustaz. Bisa langsung doa kita. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara-perkara yang sulit, yang susah, maka Allah memudahkan. Iko bacaan sado ayat Quran tu elok sadonya. Nanti sabi iko elok sadonya, Fatihah, ayat kursi elok. Tapi ada satu surat kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, kalau dibacakan surat iko pada suatu perkara, illa yassarahullah, dimudahkan Allah. Dan ambo bukan sekadar menceramahkan, ambo buat tiap malam sesudah ke kantor KPU Patang. Tanggal berapa awak ke KPU? 6. Hah? 6 September. 6 September ke KPU ya. 6 September. Kinilah 2 balik. Berarti ambo lah buat tiap malam selama 36 malam. Salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud, habis itu baca Yasin. Sesudah baca Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Yasin. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan menolong agamamu. Itu nambah sabit kalimatnya. Dengan kemuliaan surat Yasin ni ya Allah, dudukkanlah Haji Herman Sapar jadi wali kota Bukit Tinggi supaya inyo bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, menolong agamamu. Tak ada ambo sabit situ, dudukkanlah nyo Bukit Tinggi supaya ambo bisa dapat proyek di Bukit Tinggi. Tak ada. Dudukkanlah nyo di situ supaya ambo dapat mobil dinas plat merah. Tak ada. Supaya inyo bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu luas. Supaya nyo bisa menolong penggali kubur, guru di surau. Tadi ada pula orang nambah wakaf tanah, acara supaya di atas tanah wakaf itu dibangun TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, sekolah agama, anak yatim bisa gratis. Itu tujuan awak menduduk. Aslinya mana ambonan mestinya jadi wali kota, gubernur, presiden. Cuma ambo kau orangnya terlalu baik. Ambo tidak bisa mengatakan tidak. Iko tidak bisa jadi pemimpin itu mesti berani mengatakan tidak. Amal tidak. Asal ada jamaah mau undang, Ustaz ke tampek kami, iyo. Ustaz ceramah, iyo. Kalau jadi pemimpin mesti. Bayangkan kalau ambo jadi pemimpin, datang orang bawa proposal. Ustaz tolong kau buat pesantren, iyo. Iko untuk buat surau, iyo. 3 bulan mah ditangkap sama di KPK. Makanya awak doa supaya duduknya di situ supaya nyo bisa menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, dan bisa menolong dengan mengajak kawan, sahabat, follower, viewer, jamaah elok rancak. Ibu-ibu ada grup-grup Yasin, ada grup-grup marhaban, ada grup-grup kajian, grup-grup WhatsApp, bisa membawa kawan-kawan elok. Dan tidak bisa di rumah suaminya, anaknya, menantunya, dan tidak bisa juga dirinya surang dengan berdoa kepada Allah dengan melaksanakan itu tadi. Sampai bila Ustaz berhenti berdoa kok? Sampai tanggal 9 Desember. Sesudah itu ambo ganti lo dengan doa yang lain. Sebab kita ini tak pernah berhenti berharap kepada Allah Subhanahu
Oh ta'ala. Kau rancak mana? Sesuai dengan ambo. Jadi pertanyaan ibu-ibu kau sadonyo, amalan-amalannya sesuai dengan yang ambo amalkan. Tentang sholat witir, tentang berdoa untuk Haji Erman Sapar, tentang mengajak anak sholat. Jadi awak ndak bisa bentuk. Jadi misalnya kok anak ambo sama kemanakan ambo mengajak mandi ke kolam renang. Ayolah bah, kita mandi di kolam renang. Jadi tidak bisa anak-anakku awak larang, jangan mandi kolam renang. Tidak bisa. Ya awak ajak cerita. Jadi ambo buat cerita. Ada orang, anak kemanakan ambo duduk. Babah ingin cerita kok. Ini udah nggak? Yo, ada orang ndak mandi sebulan. Rambutnya lah bantuk sumbu kompor. Sampai keluar kecoak dari dalam. Lah itu banyak kecil. Masuklah inya ke kolam renang tadi. Mandi ke dalam. Dibawanya rinsu apa. Tu nak cik. Ada pula cik lain inyo berkudis. Berkurap berbisul. Masuklah inya ke dalam kolam tadi. Sampai pacah-pacah lah nanah-nanahnya di kolam. Dulu 10 orang anak muda. Maaf. Masuk jonyo ke kolam tu. Maaf, kencingnya di dalam kolam tu. Berame-rame. Nggak ada yang melarangnya. Ku cerita saya dulu. Sesudah itu, awak pun masuklah ke dalam kolam tadi. Masuk awak, saking lamanya mandi tadi, tetelan awak air tadi. Dah itu, dah agak 2 minit, ambo biarkannya berfikir, ambo tanya. Bah, jadi apa ini? Ndak lah. Jadi tidak bisa awak larang. Begitu juga tentang solat tadi. Awak suruhnya kamu solat, tidak masuk. Tapi awak bawa ke panti, awak bawa ke orang sakit, awak bawa ke orang mati, awak bawa ke ruang ICU, di ruang ICU tu tidak ada apa-apa lagi, tinggal suara. Tunjuk kata tu orang sakit itu kalau nyaman dengar suara azan dan ingin ninyo kalau ditanya pasti nyo ingin sholat. Hayya 'alas shalah. Masuk ke ruang ICU tu meleleh air mata orang di ruang ICU tu, keinginan orang tu cuma ingin sholat. Ndak ada kalau ditanya orang sakit, apa keinginan bapak? Ingin ke KPU daftar pilkada. Ndak ada. Sadu cuma ingin sholat. Itu kalau dicaliaknya langsung dengan matanya, itu pelajarannya lebih dalam dan lebih merasuk ke dalam hatinya. Dan yang paling pandai sebenarnya tentang anak-anakku ya ibu-ibu. Ibuku paling pandai. Ada anak ingin makan, tapi anak iku banyak lo permintaannya. Inyo hanya ingin makan kalau ada bintang. Kalau tidak ada bintang, tidak ingin makan. Kalau kami laki-laki tidak tahu, tanya, makan? Makan apa tidak? Bahasanya cuma 2, makan apa tidak? Tapi kalau ibu-ibu pandai, dimasakkannya talu ayam bentuk bintang. Makan bintang, makan bintang, makan bintang. Pandai. Kalau kebetulan inyo PNS, makan 1 kali suap, dapat 1000. Nah, kalau kebetulannya polwan, diambilnya pistol. Makan, kalau tidak tembak. Yang penting dia makan. Yang penting dia sholat. Caranya. Yang paling pandai caranya itu adalah ibu-ibu. Karena ibu-ibu berpikir dengan akalnya, merenung dengan hatinya, dengan penuh kasih sayang. Karena ibu-ibu lah maka kita ini semua besar menjadi orang yang sempurna. Kalau ambo ingat nasihat ama ambo dulu, 2 jari tapak kaki wa anggo tu lahir dulu. Sejengkal panjangnya. Angko gadangnya bukan diambui angin bantu balon. Sagadang buah kareh. Sagadang buah palo. Buah pala. Sabada itulah ciri anak tu makan dek orang tua. Satu anak tu. Sebab ini habis membasuh makannya. Bukan ada hand sanitizer dulu. Atau makannya anak itu 5 bulan mandi pagi, mandi siang, mandi malam. Tapi insya Allah itu sadonya menjadi amal soleh ibu.
anak-anak ibu menjadi penghafal Quran, anak-anak ibu menjadi anak-anak yang menolong agama Allah. Ambo sampai hari ko ceramah di Lombok ke Bukit Tinggi, besok pagi ke Palembang, maka setiap ceramah ambo tuh mengalir ke makam orang tua. Itulah yang menjadi amal jariah. Amal yang lain putui, tapi ada amal jariah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beramal jariah dan mendapatkan amal jariah insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nabi? Bertanya langsung. Hah? Bertanya langsung. Boleh? Pertanyaan live namanya. Ya. Karena tadi baru dikumpul 5, tadi ada kesepakatan ibu-ibu yang mau bertanya secara langsung. Nah, yang mau bertanya silahkan tunjuk tangan biar cepat. Tak usah malu-malu. Ayo, silakan. 1. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan tempat. Pertanyaannya boleh 3, Ustaz? Boleh. Ustaz, sebenarnya lebih banyak tapi cukup 3 aja. Yang pertama yang saya tanyakan, tadi Ustaz mengatakan bahwa seseorang yang di dalam ruang ICU keinginannya itu untuk sholat sangat tinggi. Nah, qadarullah saat ini orang tua dari suami saya itu terbaring di atas tempat tidur, tidak sadarkan diri setelah 6 bulan. Cuma ketika dipanggil beliau tidak menyaut, tapi ada matanya terbuka. Nah, yang ini saya tanyakan yaitu sholat ini kan satu amalan yang akan pertama kali dihisab nantinya. Nah, untuk sholat orang tua kita ini apakah bisa anak darinya untuk menggantikan atau bagaimana itu Ustadz? Kan pernah kita dengar bahwa anak bisa menggantikan sholatnya, apakah di sekarang ini atau nanti gitu. Yang pertama. Dan yang kedua pertanyaan saya itu sekarang ini tidak banyak lagi kita mendengar ini Ustadz pegadaian sawah gitu. Pegadaian sawah ini di kalangan orang tua kita kan masih banyak. Cuma ada satu pengajian yang saya dengar dan saya pelajari, tapi tidak sampai tuntas, yaitu pegadaian yang termasuk riba gitu. Bagaimana yang pegadaian riba itu dan bagaimana kita akan keluar dari riba tersebut. Dan yang ketiga Ustadz, itu saya bertanya tentang kredit yang seperti ceramah Ustaz sebelumnya, kredit yang diperbolehkan itu seperti apa? Katanya boleh di bank yang syariah, tapi kita ketahui walaupun syariah itu tetap aja ada unsur-unsur ribanya. Bank yang seperti apa yang Ustaz maksud tersebut? Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagusnya karena ini 3, langsung kita jawab dulu. Biar ini sudah menjadi masalah fundamental di dalam masyarakat. Salat itu wajib bagi orang nan patamo baligh, nan kedua berakal. Adapun yang 3 iko rufi'al qalam, pena diangkat. Ambo ko penanya masih mencatat lagi. Abdul Somad salat catat, Abdul Somad tausiah catat. Tapi ada orang nan penanya diangke. Terangke penanya maka suinya amalnya tidak dicatat. Nampak tamo anis sobi hatta yahtalim. Anak ketek sampainya akil balik. Anin naim hatta yatayqiz. Orang lalo sampainya tajagu. Anil majnun hatta yafiq. Orang gilo sampainya sehat. Maka orang nan 3 kok tidak ada akalnya. Anak ketek, orang lalo, orang gilo. Orang nan koma tergolong ke dalam iko de akalnya ndak ada. Jadi kalau awak punya keluarga di rumah sakit, inyo komanya berwaktu. Dulu ada sahabat kami di Mesir, tiba-tiba utak ko keluar cairan. Tahapu penyakitnya de virus, keluar cairan di utak ko. Jadi kalau cairan itu sedang banyak, inyo koma. Tapi kalau udah disedot, inyo sehat. Maka inyo wajib sholatnya waktu sehat saja. Sehat inyo jam 12.30. Wudu, sholat zuhur.
Sudah tuh koma sampai maghrib. Maka waktu koma itu tidak wajib sholat karena tidak sempurna, tidak ada wakalnya. Kalau ada orang tua, gaek, suami, koma sudah sebulan, tidak pernah sadar, maka inyo indak wajib sholat dan awak sebagai anak keluarga pun tidak wajib melaksanakan sholat untuk inyo. Yang wajib digantikan itu dalam hadis, man mata sianan mati, wa alaihi siyamun punya utang puasa. Soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasa untuk inyo. Yang digantikan itu puasa. Adapun sholat indak. Tapi kalau ada anak melaksanakan sholat, dihadiahkannya pahalanya untuk orang tua, pahalanya sampai. Tapi tidak wajib menggantikan, mengkodok sholat. Puasa orang tua saja yang digantikan, dikodok. Tentang masalah orang nan koma, itu sama seperti orang nan idui, tapi tidak bisa membalas respon. Di dalam telinga ko, ada bentuk keong segadang iko. Cari gambarnya di internet. Itu yang keong pendengaran di dalam itu indah akan stop sampai mati. Salamonyo idui, makonyo tetap bisa mendengar. Maka dalam hadis dikatakan, laqinu mautakum, talkinkan kata lingonyo, la ilaha illallah. Jadi waktu ambo masuk ke ruang ICU, ambo bisikkan kata lingo sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Habis itu membacakan kul huwallah 3 kali, kul falaq sekali, kul binas sekali, ayat kursi solawat. Meleleh hematonya. Meleleh hematonya, mau tanya dokter. Pak dokter, iku kok menangisnya? Kecek dokter, inyo mendanga suara ustad. Dan suara manusia kok ndak ada nan samu. Walaupun matonya terpejam, nyo tahu bahwa nan datang kok Abdul Somad. Dek, inyo danga suara Abdul Somad. Dan inyo biasa selama itu kalau basuh ustad, inyo merespon. Ba cara awak merespon orang, senyum. Kini ndak dapat senyum dek masker. Maka pakai tangan diangkat. Inyo mangkek tangan pun tidak bisa. Maka respon yang terakhir adalah air mata. Jadi air mata itu respon inyo. Cara inyo merespon bahwa Ustadz tibo. Oh, itu dokter namanya. Makin yakinlah ambo pada hadis Nabi. Seandainya Pak Dokter kau menyawi Ustadz, inyo lah koma, inyo tidak dapat mendengar, pasti ambo ragu tentang hadisku. Tapi rupanya kecek Nabi talkinkan kata lingo orang nan akan sakaratul maut, menunjukkan bahwa orang sekoma apapun inyo tetap mendengar. Maka kalau ada suami, ada orang tua, ada anak nan koma, jangan galak-galak di samping tu. Kau kadang ndak ada orang, ndak ada galak. Lama mana kiki. Di samping tu cuma baca Quran, zikir, solawat, supaya apa? Nyo mendengar nan elok-elok nan baik-baik. Ikut tentang masalah pertama, solat orang di ICU. 2, gadai. Imam Hanafi, namanya Imam Abu Hanifah. Ada orang meminjam pitih kainyo. Menggadai, minjam pitih kainyo. Dengan cara gadai. Sesudah itu Imam Hanafi datang ke rumah orang itu. Tapi orang itu sedang tidak ada di rumah. Tertutup pintu rumahnya. Di muka rumahnya ada pokok kayu. Imam Hanafi tagak di panas matahari. Datang orang mencari. Imam Hanafi, yo, mangga ndak balindung di atok rumah atau di muka pokok kayu? Kan di rumah ada atok kayu. Pokok kayu pun ada. Mangga ndak tagak saya di bawah pokok kayu atau berlindung di bawah hatoknya? Apa jawab Imam Hanafi? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua manfaat awak ambil dari orang yang meminjam, maka itu berarti riba. Imam Hanafi tidak mau berlindung di bawah atap rumahnya sebab khawatir jatuh ke dalam riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, jarra naf'an, kalau awak mengambil manfaat dari pinjaman itu, fahuwa riba, maka ini riba.
Sampai sehalus itu Imam Hanafi takwi cameh terjerumus ke dalam riba. Ba'a pulo kalau awak meminjamkan uang pitih ke orang, awak pakai Hondanya, otonya, rumahnya, sawahnya, maka riba di atas riba. Alhamdulillah, sampai 3 tahun umur ambo, banyak juga orang yang meminjam pitih, ndak ada ambo ambil manfaat seperak pun, karena ambo takut mati, beko awak bangkit dari kubur, bantu orang kerasukan setan. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nyo bangkit dari kubur bantu orang yang kerasukan setan. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tampaknya api neraka. Misal ada orang minjam pitih kamu 100 juta. Ambo kurang percaya kayaknya, ambo mintalah surat tanahnya sebagai jaminan. Ambo pegang. Lalu di atas tanah itu ada rumah disewa orang. Sewa rumah orang ini bayarnya ke ambo atau ke orang yang meminjam pitih ambo? Kami minjam pitih. Kalau ambo ambil pitih kok riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau kau ambil manfaat riba. Lalu untuk apa surat tanahnya Ustaz pegang? Sekedar jaminan, mana tahunya lari. Dan nimko perjanjian, kalau dalam waktu setahun waang indak sanggup membayarnya, maka batukalah hak milik iko menjadi milik ambo. Bisa sah sesuai dengan harga. Tapi kalau selama setahun itu ambo mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Mudah-mudahan Allah melapehkan awak dari jeratan riba. 3, kredit. Tinggal tulis di YouTube, Somat kredit. Awak tulis ya, dapat apa enggak? Somat kredit. Mana? Dapat keluar. Somat kredit. Aduh, somat kredit. Oke, nan tulisan. Kalau nan tulisan ada jo. Tu buka di Google. Sesudah Google, tulis di situ SOMAD MOROCCO. Somat Moroko. Moroko sampai ambo kuliah dulu. Bukan Maroko nan basok. Somat Moroko spasi kredit. Tulis, enter. Somat Moroko kredit. Aduh. Somat Moroko kredit. Ditulis tulisan ini tanggal 25 Agustus 2010. 10 tahunan lalu. Alun viral lah waktu itu. Ambo bacakan ya. Lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu kredit. Pada konferensi ke-6 dilaksanakan di Jeddah tanggal 17 Sya'ban 1410 bertepatan 14 Maret 1990, 30 tahun yang lalu. Dalam keputusan nomor 53 _2 _6 tentang jual beli dengan tempo, boleh tambahan pada harga dengan tempo jangka waktu terhadap harga kontan dan seterusnya. Nanti bisa di copy atau di share di grup-grup WhatsApp atau di print cetak tempel di dinding Mas Haji. Datanglah hamba ke bank konvensional. Assalamualaikum bank konvensional. Selamat pagi Bapak. Saya mau minjam 100 juta mau beli oto. Yaginya 100 juta, ambo bayar 120 juta. Riba apa enggak riba? Riba. Bertambah 20 riba, 20 juta riba. Ambo datang ke bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Padusi kebetulan. Saya mau minjam 100 juta mbak. Untuk apa pak? Untuk beli oto. Oh enggak bisa. Minjam uang riba. Jadi untuk apa kalian buat bank syariah nih kalau riba semua enggak bisa minjam uang? Bapak mau beli apa? Mau beli mobil. Di mana dialernya pak? Nih. Ini alamat dialer. Nyo pun menelpon dialer. Assalamualaikum dialer. Waalaikumsalam. Ini ada orang mau beli mobil yang kira-kira 100 juta.
dibayarnya oto tadi 100 juta. Maka kini 100 juta harago oto dibali dek bank syariah. Maka kini mobil itu milik bank syariah. Ko oto, ko bank syariah. Ko Abdul Somad. Maka kini akad Abdul Somad membali oto ke bank syariah, dicicil Abdul Somad setiap bulan dengan cara kredit. Apa beda dengan nampatamo tadi? Nampatamo tadi uang dengan nangka dua iko uang dengan uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Itu nana orang nanda paham. Sebab berbelit-belit, tak pahamnya, tak tekunyah adanya. Tapi jamaah Bukit Tinggi cerdas, pahamnya. Paham kan? Paham. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang Tidak riba. tidak riba. Lalu mana Ustaz Salafi menyebut riba? Sebab inyo pakai fatwa Syekh Albani. Syekh Albani itu ustadznya Salafi. Albani menyebut riba. Tapi ada Ustaz Salafi cek lain namanya Bin Bas. Syekh Bin Bas menyebut tidak riba. Kau fatwa Bin Bas. Di dalamnya nan tadi, dalam grup tadi. Agak cek Bin Bas. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, boleh jika waktu dan tambahannya diketahui, meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan. Harga kontan 100 juta. Kalau cicil kredit 120. Boleh. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo waktu. Adakah zaman Nabi jual kredit? Ada. Dalam Sahih Bukhari. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit. Barirah kok urang. Zaman dulu waktu itu masih boleh menjual urang. Budak hamba sahaya. Namanya Barirah. Barirah kok dijual oleh tuannya dengan cara kredit cicil berapa lama? 9 tahun. Bara dibayar sebulan. 1 tahunnya sampai 10 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar. Gharar itu artinya tidak pasti. Juga tidak ada riba dan jahalah tak jelas. Maka boleh. Fatwa Bin Bas Juz 7 Baleh halaman 196. Jadi Ustadz nan menyebut tidak boleh kredit barang karena inyo mengambil pendapat Syekh Albani. Padahal dalam Salafi sendiri adonan membolehkan yaitu Syekh Bin Bas. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu tadi 3 pertanyaan. Ayo kepada ibu-ibu tadi yang lama bertanya. Gak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak juga boleh bertanya nih. Kalau ada bapak-bapak yang ingin bertanya silakan. Kita masih mempunyai waktu 15 menit lagi. Ada? Gini ya, Ustaz, sambungan sedikit nunggu pertanyaan yang lain, Ustaz. Kan di bank konvensional juga ada tuh, Ustaz, bahwa kalau kita meminjam jatuhnya modal kerja, Ustaz, mereka yang belikan barang terus kita mencicil, Ustaz. Jadi pinjaman itu jatuhnya ke modal kerja, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Karena kan ini bukan bank syariah, karena dari kita nih, Ustaz, yang mungkin di sini juga banyak istri dari pedagang atau punya pedagang kan, kalau pindah bank kena penalti kan gitu kan. Pertimbangan gitu gimana tuh, Ustaz? Kan dia juga minjam, tapi barang tersebut dibayarkan oleh bank, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Ulang balik. Kalau tadi kan, kalau di bank syariah kan Ustaz tadi mencontohkan kita beli barang, kan barang tuh, Ustaz, di bank nagari, di bank syariah. Tapi kan kita juga bisa meminjam di bank konvensional, Ustaz. Dalam bentuk modal kerja biasanya itu, Bu, ya. Gimana tuh, Ustaz, hukum, Ustaz? Bukan kur, misalnya kayak kita kan Bapak mau beli apa? Saya mau beli belanja ke Jakarta, Ustaz. Atau mau beli sesuatu kayak mobil tadi itu, Ustaz. Tapi kan banknya bank konvensional yang kita pakai, Ustaz, bukan bank syariah. Tapi kan dia bukan kita contohnya beli mobil tadi, Ustaz. Apakah gimana juga hukum itu, Ustaz? Ada juga ke modal kerja kan dalam bentuk barang, Ustaz. Mereka yang belikan dan mereka yang membayarkan bank barang tersebut, Ustaz. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Ambo ingin beli
tanah. Dek tadi oto-oto taruh tanah gini. Ambo ingin beli tanah. Lalu kemudian ambo basuo sama nan pemilik tanah. Pak, pemilik tanah, saya mau beli tanah Bapak. Saya mau beli tanah Bapak. Keceknya saya perlu uang cash ini Ustaz. Tidak bisa kalau kredit. Oh, kalau gitu batal lah, tidak bisa. Tapi ada solusi, kecek. Bahas solusinya. Ada pihak ketiga, penyedia keuangan. Finance namanya. Finance tulisannya. Penyedia keuangan. Ikolah dia bank. Penyedia keuangan. Penyedia keuangan ini tidak membeli tanah tadi. Tapi dia tetap meminjamkan uang. Akadnya tetap uang dengan uang. Jadi dalam Islam itu yang dicari, yang ditengok, yang dipandang itu bukan bendanya, tapi akadnya. Kalau akadnya, nikah konvensional sama nikah syariah sama kan? Aduh lo nikah konvensional kau ya. Yang beda itu kan akadnya. Ada saksi, ada wali, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Di akad itulah perbedaan. Begitu juga dengan jual beli kau. Dijual beli iko, akadnya adalah uang dengan uang. Riba. Itulah akad penyedia keuangan itu. Uang dengan uang. Sedangkan kalau uang dengan barang, maka tidak riba. Saya ulang sekali lagi. Uang dengan uang, apapun nama bentuknya, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, Pak? Malu bapak-bapak. Yang ibu-ibu di belakang, Fiona, kan lagi menjalani menjadi istri terberat nih kan. Mana tuh ada unek-unek atau pertanyaan, silakan. Enggak. Ada pada ibu-ibu yang lain? Enggak, putra tutup lah. Tadi kayaknya pengen lamu-lamu, ternyata pertanyaannya cuma 6. Ayo, nggak usah malu-malu. Ayo, Bu, silakan. Beranikan dirimu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apa beda sedekah, wakaf, dan infak? Mantap. Ada lagi? Biar kita langsung. Ada? Enggak? Udah, kita jawab dulu. Ado putra. Inyo punya tanah 10 hektar. Amin. Amin. Ingin diwakafkannya di Bukit Tinggi kepada Abdul Somad. Datanglah putra. Ambo wakafkan tanah ambo 10 hektar untuk lembaga pendidikan dan dakwah kepada Abdul Somad. Tunai. Ambo jawab, ambo terimo tunai. Adonan bawakaf. Adonan menerima wakaf namanya nazir, pengelola wakaf. Ada tanah nan diwakafkan 10 hektar, ada ijab dan qabul. Kalau cukup ampe rukun iko namanya wakaf. Maka kami pun ke kantor kuah. Bukan untuk nikah. Di kantor kuah itu ditulislah namanya akta ikrar wakaf. Yang bawakaf putra, yang menerima wakaf Abdul Somad. Ambo berjanji di hadapan Allah untuk mengelola wakaf itu, untuk sekolah anak yatim, pesantren, duafa. Lalu kemudian keluarlah akta ikrar wakaf. Sesudah itu kami bawa akta ikrar wakaf itu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah sure tanah nan tadi awalnya pemilik putra, berubah kini pemiliknya adalah bukan milik pribadi, tapi yayasan. Maka setelahnya menjadi tanah wakaf ditulis di situ, ini tanah wakaf. La yuhabu, tak boleh dihibahkan. Wala yurasu, tak boleh diwariskan Abdul Somad ke anak cucunya. Wala yuba'u, tak boleh dijual beli. Ada ibu ingin membeli, berani ibu membeli tanah wakaf? Tidak, karena akan menjadi permasalahan di dunia dan di akhirat. Itu namanya wakaf. Nang kedua infak. Infak itu benda.
Setiap disebut infak dalam Quran pasti benda. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka yang menginfakkan harta mereka. Tapi nyo habis. Wakaf nak boleh habis. Tanah tu 10 hektar sampai hari kiamat tak boleh habis. Ada Bapak Ibu pernah mendengar. Karena sesuatu dan lain hal, wakaf ini berubah jadi 9 hektar. Tak boleh. Tapi kalau infak bisa habis. Contohnya infak lilin. Zaman dulu Mas Haji, alun-alun lampu, orang infak lilin. Lilin tu infak, habis. Di bawah infak. Infak benda tapi habis, hilang, namanya infak. Di bawah infak namanya sodakoh. Allah Maha Adil. Iko kayo agi tanah, iko setengah kayo agi lilin, iko indak kayo sama sekali. Diagih nan paling rendah namanya sodakoh. Apa itu sodakoh? Bukan benda, bukan materi. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Agi tanah indak. Agi bareh indak, agi senyum saya lah. Maka ditulis di kotak itu sebenarnya yang paling bagus kotak infak, bukan kotak sodakoh. Sebab kalau kotak sodakohnya lalu orang senyum saya. Likulli sulama minkum sodakoh. Tiap tulang-tulang sendi kau mesti ada sodakohnya. Maka awak dari pagi tadilah barakali bersodakoh walaupun tidak sodakoh piti. Sodakoh apa? Sodakoh tulang sendi. Tasbihatun sodakoh. Tahmidatun sodakoh. Takbiratun sodakoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Namanya sodakoh tulang sendi. Menolong orang mengangkatkan barangnya sodakoh. Nah, membawa ambo tadi ke Mas Haji Agung. Tadi bajumpo basua orang. Itu namanya sodakoh. Jadi nan paling ateh wakaf. Nomor 2 infak. Paling bawah sodakoh. Sodakoh pun indak, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu beda infak, sodakoh dengan wakaf. Wallahu a'lam. Baru muncul. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang akan aku tanyakan, bahwa caranya membayar sholat itu yang selama kau mungkin ada ketinggalan kau belum bisa. Terima kasih Ustaz. Akil balik umur 10 tahun. Akil balik umur 10 tahun. Kini umur 40 tahun. Ambo boya baru taubat. Lah lama Pak, baru subuh tadi. Jadi assalamualaikum tak ada sembahyang. Ada Idul Fitri sama Idul Adha. Berarti nyo meninggalkan sembahyang selama 30 tahun. Maka mulai zuhur ko qada. Salapeh zuhur ko salat qada. Usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Ampe rakaat. Aku salat zuhur ampe rakaat mengqada nan tinggal ampe rakaat. Asar beko itu jo. Habis salat asar qada. Maghrib itu jo. Itu kecilnya hasilnya yang cocok. Rakaat. Sampai bara lama mengqada iko diqada 2020 lunas 2050. Jadi cara mengqada itu begitu. Bukan ambil cuti sebulan pergi ke pulau mengqada. Kamu sih anu ndak ada basuoleh. Ini pergi ke pulau mengqada 30 tahun. Bukan begitu. Qada itu tetap normal bantu biasa sesuai. Lunasnya 2050, iya, mati 2040. Alhamdulillah. Pemutihan. Rumah cicilan. Kalau mati 5 tahun, lunas gitu. Itulah yang lunas. Jadi nanado sambayang nan lama-lama batingga itu diqada. Indah ada ikhtilaf ulama ampe mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat ampe mazhab tentang wajib qada.
tulisannya di salat qada, tapi nana menulis bukan ambo. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Nah, itunya. Salat qada 4 mazhab rumah fikih. Salat qada 4 mazhab. Salat qada 4 mazhab. Tapi ada ustaz yang berceramah keceknya tidak perlu diqada, cukup istighfar saja, istighfar. Ibnu Taimiyah indak masuk 4 mazhab. Ini mazhab sendiri. Kecek Ibnu Taimiyah pendapatnya keluar dari pendapat 4 mazhab. Yang Nabi tidak perlu qada, istighfar saja. Tapi ambo salamek. Kalau awak mau selamat pakai pendapat dari 4 mazhab ini, maka di qada. Ambo khawatir Buya kalau sampai rakaat sesudah asar, sesudah subuh itu kan tahu orang di rumah dibuat. Supaya jangan sampai ditanya di orang. Aduh, Pak, dia sampai enggak. Berarti mengqada tadi. Baitulah. Oleh sebab itu tentang qada itu enggak ada ikhtilaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirnya ada pertanyaan dulu dari bapak-bapak, Bu. Karena dari tadi sudah ibu-ibu, kita coba ini sebelum waktunya habis. Ayo. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya ini Ustaz. Yo, Pak. Apabila suami meninggal, Yo. apakah boleh istri memandikan? Dan kebalikannya, apabila istri meninggal, apakah boleh suami memandikan? Itu pertanyaan Ustaz. Nabi SAW meninggal. Yang memandikan jenazahnya yang pertama adalah Sayyidina Ali. Bukan Fatimah. Bukan Aisyah. Ali, laki-laki memandikan. Kemudian yang kedua memandikannya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya, adik ayahnya. Kemudian Abdullah bin Abbas. Itu maka mereka indak ikut dalam musyawarah mufaqqih di Saqifah Bani Sa'idah. Meninggal Nabi, Ali tidak ikut musyawarah itu. Waktu Abu Bakar diangkat jadi khalifah. Maka yang memandikan laki-laki adalah laki-laki. Yang memandikan perempuan adalah perempuan. Kecuali darurat tingkat tinggi, habis sadonyo disapu dek tsunami. Tidak ada leh. Ini surang dan dapat membuat fardu kifayah, maka inilah memandikan. Tapi selama masih ada, maka sunnahnya ikut yang dilakukan waktu Nabi meninggal. Dan ketika istri Nabi meninggal pun, waktu Nabi masih hidup, tidak ada Nabi memandikan. Maka dimandikan oleh, itulah nan ambo ketahui, nan ambo baca. Kalau ada orang membuat lain, mungkin kitabnya lebih banyak daripada kitab ambo. Wallahu a'lam bishawab. Berapa orang lagi yang mau bertanya karena waktu kita udah mau singkat? Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, ini saya mau bertanya tentang katanya masih dalam hutang berhutang dengan bank syariah. Seseorang berhutang dengan bank syariah, kebetulan belum lunas hutangnya, dia sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa atau meninggal. Yang melunasi utangnya itu adalah asuransi kalau kita tidak salah ya kan. Yang si ahli waris yang tinggal tidak membayar bukan melunasi utang dari si mayat, tetapi adalah dilunasi oleh asuransi. Pertanyaannya, apakah yang meninggal ini sudah lunas utangnya itu walaupun hanya asuransi yang membayarnya? Yang kedua, pertanyaan saya kebetulan dua juga. Zakat yang langsung dipotong gaji, padahal kita zakat itu kita tahu ada haulnya atau kurun waktunya. Gaji kita dipotong per bulan gitu kan. Padahal belum cukup haulnya. Apakah ini sudah lunas zakat kita yang sudah kita bayarkan yang langsung dipotong oleh pemerintah atau dari instansi kita? Terima kasih, itulah yang mudah-mudahan penjelasannya.
Ayo. Orang meminjam di bank syariah 10 tahun, baru 2 tahun ternyata meninggal dan dilunasi oleh asuransi. Maka hutang itu menjadi lunas. Alhamdulillah. Ya so innalillah. Ini alhamdulillah. Maka hukumnya yang awak bahas adalah hukum asuransi. Pendapat pertama hukum asuransi ko haram. Manga asuransi ko haram? Sebab di dalamnya ada gharar, gambling, ketidakpastian, judi. Ambo ikut asuransi. Awak sama-sama menyetor 1 juta sebulan. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tiba-tiba mati ambo. Baru membayar 1 juta, lah mati. Dapat keluarga ambo 100 juta. Sementara ada nanlah 10 tahun, ndak mati-mati. Macam judi. Maka pendapat pertama menyebut asuransi ko haram. Karena gharar, macam judi, tak pasti. Masa nan baru bayar sebulan langsung dapat 1 juta. Ikulah 10 tahun, ndak dapat-dapat. Asuransi oto betul jo. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 6 juta bahkan setahun. 6 juta, 6 juta, 6 juta. Baru bali patang, tabrak tiang listrik. Nggak dapat ganti. Sementara ikulah 5 tahun ikut asuransi. Nggak dapat-dapat. Dek sakit hati, dilanggarannya. Dapat juga akhirnya. Maka pendapat pertama menyebut asuransi ko haram. Dek bantu judi, gharar. Pendapat yang kedua menyebut asuransi iko halal sebab di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ambo dapat musibah, langsung dapat. Sebenarnya ambo susah, tapi dia dapat ditolong orang banyak dengan melalui asuransi. Maka fatwa Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah dalam kitabnya judulnya Fatawa Mu'asirah, fatwa kontemporer, fatwa tentang asuransi kedua. Pertama halal, kedua haram. Kok bisa bendanya 1 tapi fatwanya 2? Sebab tidak ada zaman Nabi, orang berijtihad, kepala samu hitam, isinya macam-macam. Nah, kalaulah jaleh fatwa tadi 2, awak tinggal bertanya ke ahli waris. Hai ahli waris, ya, menurut engkau asuransi ko masuk halal apa haram? Keceknya asuransi haram. Kalau ang berpegang pendapat asuransi haram, maka lunasilah hutang orang tuamu dari dari warisannya. Orang tua meninggalkan hutang, maka membayar hutangnya dari warisan. Mim ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat. Tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Audain, mim ba'di wasiyati yusi biha audain, keluarkan hutang. Setelah dibayarkan hutang, barulah dibagi harta untuk ahli waris. Hai ahli waris, ya, kau termasuk yang berpegang pada asuransi halal atau haram? Haram bu ya. Kalau begitu hutangnya mesti kau bayarkan dari warisan almarhum. Begitu, iya. Kalau gitu mau berpindah ke yang halal saya lah. Maka kalau ahli waris mengikut pendapat halal, berarti hutang itu sudah lunas. Tapi kalau ahli waris berpendapat, dia pedih pendapat asuransi haram, maka dia mesti lunasi dari harta warisan almarhum. Pertanyaan kedua. Awak bagaji sebulan 5 juta. Contoh, nan 100 jangan lo sakit hati. 5 juta sebulan. 1 juta 25.000, 2,5%. Kalau 5 juta berarti 125.000. 5 juta, 5 juta, 5 juta. Setahun 60 juta. Apakah langsung dibayarkan atau tersimpan inyo selama 1 tahun haul? Maka pendapat yang pertama mesti disimpan setahun haul. Pendapat namanya indah ada haulnya, sebab hadis tentang haul itu ada periwayat yang dhaif. Hadis dhaif tak bisa jadi dalil hukum.
Itulah Ustadz namanya, tidak ada zakat kalau tidak sampai haul. Adapun Ustadz yang mengatakan tidak perlu pakai haul, karena hadis tentang haul itu ada periwayatnya yang dhaif, dan hadis dhaif tak bisa dijadikan sebagai ambo pilih jalan tengah. Andai kita berpegang pada pendapat pakai haul, tetap juga ada jalan tengah. Ta'jilu zakah qabla awaniha, boleh mendahulukan zakat sebelum sampai haul. Itulah yang dipegang oleh Pemda, Pemko, Pemprov se-Indonesia, yang zakat potong ateh. PNS zakat potong atas, tapi belum sampai haul, boleh mendulukan zakat sebelum sampai haul. Jadi cara ngitungnya, kalau sebulan 5 juta, 1 tahun 60 juta, dibayarnya mulai 1 Rabiul Awal iko. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sesudah setahun mestinya baru wajib. Tapi karena sudah dikeluarkan tiap bulan dipercepat, maka yang gaji setahun ini sampai tahun depan tidak lagi wajib dizakati karena sudah dikeluarkan duluan. Maka ibu, bapak punya 2 catatan. Catatan nampak tamu, gaji yang sudah dizakati duluan. Catatan yang kedua, tabungan yang ada di bank. Yang iko tidak dizakati lagi karena sudah dikeluarkan duluan. Sedangkan nan ada tersimpan di bank iko mesti dikeluarkan setiap tahun. 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. 1 miliar 25 juta. Tak simpan pitih amat ampe miliar di bank. Maka keluarkan setiap tahun 100 juta tiap tahun. Yang gaji tadi sudah dikeluarkan untuk tahun itu. Menyatu pendapatan. Uang gaji, SPPD, uang sipak, uang tunjang, uang sundul, uang sikut. Disatukan ke tabungan, dihitung lagi per tahun. Ulang sekali lagi. Gaji yang sudah dibayarkan selama 2 balih bulan, tidak dizakati lagi di ujung tahun karena sudah dibayarkan. Tapi tabungan, maka dibayar setiap setahun sekali. Ambo aja kan mbak acaronya supaya tidak berzakat. Mau? Setiap akan sampai nisab. Bara nisabnya kini. Nisabnya adalah 85 gram ameh. Cie gram kini 1 juta. 85 gram berarti 85 juta baru wajib zakat. Nah, hitung surang. Asal sampai 80 hampe balik tanah. Amaklah berzakat. Nggak ada piti yang mau ya. Coba cek saldo. Kok 20? Ayo, nggak ada zakat. Tahu muka, datang lagi Ustaz Somad. Nggak berzakat tahu nih kok. Kok tetap belum. Jadi pendapat sesama kok. Ambo balik tanah. Tanah nggak ada zakatnya. Tapi ingat, Allah Maha Tahu. Piti nan disimpan ditahan itu keluar juga dalam bentuk lain. Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat. Nanda amo berzakat, simpanlah. Leh ibu. Alhamdulillah, yo. Karena waktu juga lah yang memutuskan kita, karena ada request dari ibu-ibu kemarin pengen berfoto ya kan Bu ya. Oleh karena itu baiknya kita sampaikan dulu terima kasih kita buat Ma'rif yang telah menyediakan tempat ini, seperti yang telah didoakan Ustaz juga. Tidak lebih penting juga acara ini, walaupun tidak lupa kita ucapkan terima kasih itu pada sahabat Ana sendiri, yaitu Bang Herman Safar, karena untuk tanggung jawab membawa Ustadz Abdul Somad ke Bukit Tinggi dan ke Sumatera Barat itu beliau yang langsung yang handle. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu pahami sendiri, ambil hikmahnya sendiri, dan insya Allah seperti yang didoakan Ustadz tadi, sejak 6 September
Ustadz tidak pernah bosan dan Ustadz tidak henti-hentinya mendoakan sahabat kami, yaitu Bang Herman Safar. Oleh karena itu, sebelum acara ini ditutup, kami juga berharap doa dari emak-emak di sini, bapak-bapak di sini, sehingga beliau bisa, seperti yang katakan Ustadz, beramar ma'ruf. Sebelum foto-foto nantinya kami harap semua masih pakai masker dan semuanya tertib. Nanti kita akan foto satu kali saja, maksudnya di handphone kami, maka akan kita share. Silakan nanti kirim-kirim supaya fotonya bisa berada dengan cepat. Dan kalau ada handphone yang mau titipkan ke yang kameramen, mohon tidak ada yang selfie. Kita jaga adab acara kita di sini. Mohon dengan sangat, biar acara ini kita mendapatkan berkah sesuai yang kita doa dari awal. Baiklah, untuk tutup acara ini kita minta doa dari Ustaz. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah an tuballigh maqasidana wa taqdi hajatina. Dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, sampaikanlah niat baik kami, tunaikan hajat kami ya Allah. Dudukkanlah saudara kami Haji Herman Safar menjadi wali kota Bukit Tinggi, supaya bisa dia menunaikan amanah agama, beramar ma'ruf nahi mungkar, membayar penggali kubur, membantu surau, membantu sekolah tahfiz, membantu anak yatim. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan maksud kami, waqdi hajatina, tunaikan hajat kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma anzil rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir, wa khususan ala sahibi hadzal bait, bil khusus kepada sahibul bait. Tawil umurana, panjangkan umur kami, wa barik arzaqana, berikan berkah pada rezeki kami, wahfaz abna'ana wa banatina, jaga anak-anak kami dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Baik,